Perjalanan kasus Harun Masiku dan Hasto, bawa-bawa foto Megawati. Perkara suap ini bermula ketika caleg PDIP dari daerah pemilihan, Dapil, Sumatera Selatan II pada Pilkada 2019, Nazarudin Kimas, meninggal dunia. Nazarudin memperoleh suara terbanyak, namun dia meninggal. KPU memutuskan suara yang diperoleh Nazarudin dialihkan kepada Rizky Aprilia, caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua. Akan tetapi, rapat pleno PDIP menginginkan agar Harun Masiku yang menggantikan Nazarudin. Sementara KPU tetap pada keputusan melantik Rizky. Situasi ini dimanfaatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang meminta uang suap 1 miliar rupiah kepada Harun Masiku untuk mengubah keputusan KPU tersebut. Komunikasi dan penyerahan uang kepada Wahyu dilakukan lewat perantara Agustiani Tio Fridelina yang juga kader PDIP. Rupanya pemufakatan mereka terendus KPK. Wahyu bersama 7 orang lainnya kena operasi tangkap tangan, OTT, KPK pada Rabu Kamis, 8 hingga 9 Januari 2020 di Jakarta, Depok, dan Banyumas. Sementara Harun Masiku lolos dari OTT dan menyembunyikan diri. Pada Januari 2025 mendatang, politikus PDIP itu genap 5 tahun menjadi buron. Meski demikian, para terdakwa di kasus ini tetap disidang. Dalam sidang pemeriksaan Saiful Bahri sebagai terdakwa yang ikut menyuap Wahyu, pada Kamis, 30 April 2020, nama Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP yang kini berstatus tersangka, Hasto Kristianto, sudah disebut-sebut. Saiful mengatakan suap diberikan kepada Wahyu untuk disalurkan kepada anggota KPU lain. Namun, belum sempat fulus itu didistribusikan, Wahyu sudah keburu dicokok KPK. Saiful mengaku sempat berkomunikasi lewat WhatsApp dengan Hasto pada 16 Desember 2019, diantaranya mengenai laporan transaksi uang untuk Wahyu. Dalam pesan instan itu, Hasto memberitahu Saiful bahwa ada uang 600 juta rupiah. Sebanyak 200 juta rupiah akan digunakan untuk uang muka, penghijauan. Saiful mengaku tak tahu sumber duit 600 juta rupiah itu. Saat itu Ketua KPU Arief Budiman bersaksi di pengadilan untuk terdakwa Saiful Bahri. Majelis Hakim menyebut ada foto Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dibawa Harun Masiku saat menemui Arief Budiman. Arief mengaku tidak menganggap penting soal foto tersebut karena bukan dokumen resmi. Harun bawa putusan MA dan foto antara Harun Masiku dengan Megawati Soekarno Putri dan Mahkamah Agung. Apa pendapat saudara? Tanya Hakim Panji kepada Arief yang menjadi saksi dalam sidang Saiful Bahri terdakwa kasus dugaan suap PAW anggota DPR di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 20 April 2020. Saya tidak menilai apapun. Saya pikir itu bukan dokumen resmi, bukan dokumen formal yang dimasukkan ke kantor saya. Jadi dia datang sambil menunjukkan berkas-berkas. Saya biasa saja. Saya tidak mendokumentasikan sebagai surat resmi masuk, jawab Arief melalui telekonferensi. Arief menyebut Harun memang membawa sejumlah dokumen saat menemuinya. Namun, ia mengatakan dokumen yang dibawa itu merupakan inisiatif Harun Masiku sendiri. Buntut kasus ini, Saiful divonis 1 tahun 8 bulan penjara. Sedangkan Wahyu divonis 7 tahun penjara dan masuk bui terhitung sejak Januari 2020. Namun, 3 tahun 9 bulan kemudian atau pada Oktober 2023, ia dibebaskan bersyarat. Sama seperti Wahyu, Agustiani Tio Fridelina juga telah menjalani proses hukum. Di tingkat pertama, Agustiani divonis dengan pidana 4 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Kasus ini kemudian mengendap. Barulah sejak pertengahan 2024 ini, KPK mulai getol kembali membuka kasus Harun Masiku. Kasus ini kembali mencuat setelah lembaga anti rasuah itu memeriksa 3 saksi yang disebut sebagai kerabat Harun untuk mencari keberadaan buron sejak 4 tahun lalu itu. Mereka yakni seorang pengacara dan 2 mahasiswa. Pada 10 Juni lalu, Hasto dipanggil KPK sebagai saksi dugaan suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan. Namun, pemeriksaannya saat itu belum masuk pokok perkara karena Hasto ribut dengan penyidik. Hasto tidak terima staf yang menemaninya ke KPK digeledah. 3 buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan pun disita penyidik. Pada 25 Juni 2024 penyidik menemukan mobil Harun Masiku di kawasan apartemen Tamrin Residence, Jakarta, pada 25 Juni 2024. Sudah terparkir selama 2 tahun, ucap Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Asep Guntur Rahayu. Asep mengungkapkan, penyidik KPK berhasil mendapatkan dokumen yang tersimpan dalam mobil yang diduga pernah dipakai Harun Masiku tersebut. Di mobil tersebut ditemukan dokumen soal HM, Harun Masiku, tuturnya. Marwarar Sirait,
Ex-politisi PDIP yang bergabung ke Gerindra kemudian membuat sayembara berhadiah 8 miliar rupiah bagi yang menemukan Harun Masiku. Pada 6 Desember 2024, KPK menerbitkan kembali surat DPO Harun Masiku. Surat ini memuat 4 foto terbaru Harun Masiku dengan berbagai penampilan. Nama Hasto kembali santer terdengar bakal jadi tersangka dalam kasus Inu. Pada 12 Desember 2024, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempertanyakan prosedur KPK dalam mendalami keterlibatan Sekjen PDIP itu. Megawati menyatakan akan datang ke KPK bila Hasto ditangkap. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya Ketua Umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya, ujar Megawati. KPK kemudian memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Yasona Laoli pada Rabu, 18 Desember 2024. Ketua DPP PDIP itu diperiksa perihal Harun Masiku. Yasona juga merespons soal apakah dirinya diklarifikasi soal keberadaan Harun Masiku. Awalnya, Yasona mengaku saat itu Harun masuk Indonesia pada 6 Januari 2020 dan keluar negeri pada keesokan harinya. Dia menyebut tak ada sama sekali penyidik menanyakan keberadaan Harun Masiku kepada dirinya. Terkini, pada Selasa 24 Desember, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan DPO KPK atas nama Harun Masiku. KPK juga menetapkan Doni Tri Istiqomah, advokat PDIP, sebagai tersangka. Doni telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Ketua KPK, Setio Budianto mengatakan, Hasto dan Doni terlibat aktif sejak awal untuk meloloskan Harun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, asal Sumsel untuk menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia setelah pemilihan umum atau pemilu 2019. Hasto dan Doni disebut melobi Wahyu Setiawan agar Harun menjadi pengganti Nazarudin. Padahal seharusnya posisi Nazarudin diisi oleh kader PDIP lainnya, yakni Rizky Aprilia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan dirinya adalah warga negara yang taat hukum usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait Harun Masiku. Hasto mengatakan PDIP juga menghormati keputusan dari KPK. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kata Hasto dalam video yang diterima, Kamis, 26 Desember 2024. Hasto mengatakan telah siap dengan risiko yang dihadapi ketika menyampaikan suara kritis bagaimana demokrasi harus ditegakkan. Hasto mengatakan suara rakyat tak bisa dikebiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.